Subhanahu wa Ta'ala. Kini kita beralih ke sambutan berikutnya. Dengan segala hormat kami mohon kepada Direktur Jenderal Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Insinyur Suyus Hundayana MAPPSC untuk menyampaikan kata sambutannya. Kami persilahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Cahyo, ini Pak Cahyo sohib saya nih. Harusnya saya rapat dengan Pak Cahyo nih hari ini nih. Hari ini jam ini tuh saya rapat dengan Pak Cahyo, tapi karena kita sangat menghormati ya Pak Cahyo ya, kita udah berjanji untuk hadir di acara peresmian rumah bersama ini, sehingga mungkin nanti rapatnya kita akan terlambat ya Pak Cahyo ya. Saya berharap rumah bersama rubber bisa lebar-lebar lagi nih. Kalau rubber kan karet ya, jadi bisa lebar gitu ya. Karena kalau saya lihat kontribusi, kalau saya dari PPAT-nya ya Pak Cahyo ya, kontribusi PPAT itu kalau di kita ya secara nasional itu hampir 80% layanan itu ya dari PPAT itu. Hak tanggungan, jual beli, ngecek gitu kan seperti itu. Nah DKI ini biasanya paling tinggi ya penerimaan negara dari kerja teman-teman ini, Bapak Ibu ini paling tinggi itu ya. Ya Pak Yulius ya biasanya kita ngitung-ngitung tuh, oh udah 300 juta nih dari PNBP penerimaan dari 300 miliar gitu kan penerimaan dari dari PPAT tiap tahun dari Jakarta gitu kan seperti itu. Belum lagi BPHTB, jadi kalau 10 miliar kecil tuh Pak di sini tuh bisa sebelahnya lagi tuh. Amin ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengucapkan selamat kepada pengurus INI dan pengurus IPAT atas DKI Jakarta atas peresmian rumah bersama ini, sehingga saya berharap rumah bersama ini memberikan kontribusi untuk pengembangan karir Bapak dan Ibu. Ya, jadi mungkin nanti ke depan bisa lebih efisien nih Pak Ketua, misalnya rapat-rapat pembinaan dan lain-lain bisa dilaksanakan di sini gitu kan seperti itu. Kalau di kita catatan saya sih ada sekitar 800-an nih PPAT yang di saya nggak tahu dari INI berapa. Pernah suatu ketika Pak Cahyo ini kita bisa menempatkan orang yang baru lulus di DKI itu, ada beberapa tahun belakangan ini gitu kan. Tapi dampaknya kurang bagus gitu ya, dampaknya itu kurang bagus. Karena ada satu yang sudah kita pecat, karena dia langsung langsung kita angkat di DKI gitu ya. Nah ini juga ada satu atau dua lagi yang kita lagi sedang selidiki gitu ya. Jadi saya juga minta Bapak dan Ibu ya tolong karena kita juga sedang dalam program untuk melakukan pemberantasan mafia tanah gitu ya. Tolong diingatkan teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang lain yang baru-baru di Jakarta gitu ya, jangan terkesima dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan gitu kan, karena masyarakat menilai kalau ada mafia tanah pasti ini kan ada juga tuh PPAT yang namanya di kantornya dipalsu gitu kan seperti itu ya, makanya kita selalu jaga kalau mau transaksi lihat namanya ada nggak di website kita seperti itu. Jadi saya juga berharap Bapak dan Ibu mengingatkan teman-teman yang lain. Kalau ada kasus-kasus mafia tanah kemarin itu yang dicap BPN, PPAT-nya juga terlibat gitu ya. Padahal mungkin oknum-oknum gitu ya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, saya berharap nanti tempat yang nyaman ini ya digunakan oleh IPAT maupun INI untuk melahirkan ide-ide kreatif dalam rangka mendukung pelaksanaan jabatannya untuk dapat melayani masyarakat lebih profesional dan terpercaya. Ada satu tantangan baru yang harus kita pikirkan ke depan terkait dengan banyaknya produk-produk sertifikat yang sudah kita keluarkan. Ya. Jadi pertanyaan masyarakat yang ada di desa-desa, kalau dulu saya belum sertifikat mau jual beli gampang banget nih. Saya mau jual 100 meter gampang, jual aja 100 meter, bikin kwitansi atau antara mereka sendiri ya. Nah sekarang ini setelah sertifikat dengan PTSL yang 5 juta, 6 juta, 7 juta, kok saya jadi repot, saya harus cari PPAT,
kemudian saya harus nyari juru ukur, saya harus bayar pajak gitu ya. Ini yang menjadi banyak pertanyaan yang ada di masyarakat, terutama bukan Jakarta ya. Kalau di Jakarta masalahnya bayar pajaknya yang nggak mampu masyarakat ini. Ini kita lagi bikin surat untuk membebaskan BPHTB untuk pendaftaran pertama kali untuk seluruh masyarakat untuk pendaftaran pertama kalinya gitu ya. Lagi kita siapkan suratnya. Tapi yang lanjutannya saya berharap juga PPAT ini tidak ngumpul, Pak Ketua IPAT, tidak ngumpul di satu tempat gitu ya. Jadi kalau saya misalnya di Bandung Barat gitu ya, itu di satu jalan aja tuh Pak ngumpulnya gitu ya. Di daerah-daerah yang lain itu tidak ada. Ini juga menjadi masalah sendiri bagaimana kita memberikan layanan-layanan itu kepada masyarakat gitu ya. Ini jangan sampai masyarakat sudah kita mudahkan dapat sertifikat, kita berharap mereka masuk dalam ekonomi formal, mendapat bisa masuk ke perbankan, tapi susah mendapat layanan dari yang kita syaratkan ya, harus ketemu dengan PPAT menjadi susah. Nah ini yang banyak terjadi sehingga hambatan-hambatan yang kita temukan dalam proses pelaksanaan sertifikasi yang ada di kita. Ini di Jawa ya, belum di luar Jawa gitu ya. Di Jawa aja masih banyak hal-hal yang harus kita selesaikan. Bapak dan Ibu, dengan adanya rumah bersama ini dan IPAT diharapkan tercipta sinergitas dan memacu semangat berkarya untuk menjalankan organisasi agar membawa INI dan IPAT ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kini kita akan simak dengan seksama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Bapak Cahyo Rahadian Mushar SHLLM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat saya Pak Suyus, ya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Betul, kita seharusnya rapat di tempat lain ya, tapi kita akhirnya sama-sama sepakat untuk bolos rapatnya untuk hadir di sini. Dan itu tentunya menunjukkan dukungan kita kepada rumah bersama ini dan IPAT ini. Ya, semoga sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ATR, ya, Pak Suyus, ini menjadi tempat yang dapat mensinergikan gerak langkah antara ini dan IPAT. Ya, dan semoga juga bisa ditindaklanjuti atau diikuti di daerah-daerah lainnya. Dan juga kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI, Pak Ibnu Khuldun. Di mana Pak Ibnu? Oh, oke. Pak Ibnu yang juga mendorong-dorong saya, Pak HPND. Mendorong-dorong saya untuk hadir pada acara kegiatan hari ini. Dan tapi saya pastikan dulu, nggak ada sengketa kepengurusan kan, gitu. Dengan adanya rumah bersama ini tentunya kita berharap bisa lebih banyak bertemu, lebih banyak berdiskusi sehingga hal-hal yang sifatnya bisa diselesaikan, sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik. Kadif Yankum, Kanwil Kemenkumham DKI, Ibu Sutira, dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia PP ini, Ibu Yualita Widyadari yang berhalangan atau yang mewakili, dan Ketua Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPAT, Bapak Hapendi Harahap, beserta jajaran dan pengurus, Ketua Pengurus INI dan IPAT Wilayah DKI Jakarta, Bapak Ruli Iskandar beserta jajaran dan pengurus, anggota MPW dan para undangan yang berbahagia. Tentunya kita wajib untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita tetap diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi ini, dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu tetap berhasil untuk mewujudkan suatu rumah bersama
yang menjadikan pemersatu dari bapak-bapak dan ibu-ibu, baik dari IPAT maupun INI. Berbicara mengenai notaris dan PPAT, memang mayoritas masyarakat awam masih menganggap dua profesi ini sama. Ya. Dua profesi ini memiliki fungsi yang sama karena dianggap sama-sama membuat akta. Ini yang masih sering terjadi. Ya. Dan percaya ini Pak Suyus nih, jadi banyak ya komplain-komplain yang datang terkait dengan akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Nah saya bilang ini salah alamat ini, harusnya ke Pak Suyus ini. Ya kirim aja ke sana, jadi sebagian ada juga masalah-masalah saya kirim memang ke tempatnya Pak Suyus. Gitu. Ya. Kedua profesi tersebut memang diberikan kewenangan oleh negara untuk dapat saling merangkap jabatan. Tetapi faktanya memang masyarakat belum dapat bisa membedakan. Nah, ini juga seringkali juga terjadi pelanggaran-pelanggaran Pak, ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum, ya, yang tentunya kita harus sering dialog ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dialog antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR bersama dengan IPAT maupun INI. Dan kita tentunya Pak Suyus, sebagaimana kita berapa kali dalam berapa kesempatan bicara, dan kayaknya nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tadi kami waktu baru datang disampaikan, waduh ini jarang sekali nih Pak Suyus dengan saya dengan Cahyo ini bisa hadir. Padahal kita sering sekali Pak, dan kita sudah banyak konsep-konsep yang diharapkan nanti kita bisa diskusikan dengan teman-teman INI dan IPAT untuk bagaimana caranya kita mensinergikan. Tadi Pak Suyus juga mengatakan kasus yang terkait dengan PPAT yang memulai dari Jakarta, dan kita masih punya aturan yang memang masih perlu disempurnakan, disinkronkan sehingga nanti notaris dan pejabat pembuat akta tanah bisa bersatu dalam memilih atau menentukan wilayah atau tempat tugasnya. Gitu. Nah, tentunya kita tetap mengharapkan bahwa coverage dari teman-teman pejabat pembuat akta tanah dan notaris ini dapat memberikan pelayanan ke seluruh masyarakat Indonesia yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu memang pengaturan ini menjadi sangat penting. Ya, kalau untuk notaris tentunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengetahui Pak Suyus bahwa kita sudah mengeluarkan Permenkumham yang yang merubah pembagian wilayah kerja notaris yang tadinya dari DCBA sekarang dipermudah menjadi CBA. Ya, karena kita melihat ini Kementerian Hukum dan HAM, kita coba lihat tiap hari kita lihat apakah aturan-aturan yang ada itu melindungi HAM atau tidak. Karena kalau dari DCBA 3 tahun terlalu lama gitu ya. Sementara kita tahu dan kita harus adaptif dengan situasi karena sekarang pandemi juga nggak mudah gitu bisnis itu jalan. Dan ini semua berdampak pada semua sektor perekonomian dan tentunya berdampak pada juga teman-teman notaris. Oleh karena itu kita sekarang dengan pembagian wilayah kerja yang lebih simple, maka teman-teman khususnya adik-adik notaris yang baru-baru, junior-junior bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memilih tempat atau wilayah kerja sesuai dengan paling tidak ya dekat dengan tempat tinggalnya. Bapak-bapak dan ibu yang saya banggakan, ya, pandemi juga kita melihat, ya, kita menyaksikan bahwa terjadi penurunan atau economic setbacks. Ya, Pak Presiden ya, dalam beberapa kesempatan menyatakan, memberikan arahan supaya bagaimana caranya ya kita itu jadi tempat yang menarik buat investasi dan bisnis. Nah, sudah ada tolok ukur yang dijadikan patokan, Pak Dirjen tahu sendiri bahwa ada yang namanya patokan Ease of Doing Business, ada rencana Indonesia jadi anggota FATF, ini semua ada ukuran-ukuran supaya Indonesia bisa dipercaya untuk menjadi tempat bisnis yang baik, yang untuk menempatkan investasi di Indonesia. Nah, profesi atau pekerjaan yang dilihat oleh World Bank atau lembaga-lembaga dunia yang setting the indicators itu adalah salah satunya adalah notaris. Nah, notaris ini dilihat tingkat profesionalismenya.
Dan itu proses itu sekarang sedang berjalan, ya. Jadi profesi notaris, ya meskipun di sini pejabat, ya, pejabat umum, tapi di dalam penilaian World Bank itu disebutnya sebagai profesi notaris, ya, akuntan, pengacara itu disorot sekarang. Jadi mereka melihat apakah para pejabat-pejabat ini berlaku secara profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan ini akan sangat mempengaruhi ranking kita dalam ease of doing business maupun ranking kita dalam apakah Indonesia ini termasuk negara yang aman atau tidak. Negara ini termasuk yang rawan untuk berinvestasi atau tidak. Indonesia ini jauh enggak atau rawan enggak, exposed enggak terhadap resiko TPPU dan TPPT. Oleh karena itu dalam beberapa produk-produk yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kementerian, lembaga, banyak produk-produk yang mengharuskan notaris untuk selalu mengacu pada aturan-aturan tertentu atau patokan-patokan tertentu dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai notaris maupun pejabat pembuat akta tanah. Nah, dengan compliance atau kepatuhan teman-teman notaris pada aturan-aturan baru tersebut, tentunya ini akan mendorong, ikut serta mendukung rencana pemerintah atau harapan pemerintah untuk masuk atau mencapai peringkat yang baik dalam peringkat ease of doing business dan juga menjadi negara yang tergabung dalam FATF, Financial Action Task Force. Ya. Jadi itu adalah organisasi antar pemerintah di dunia yang menetapkan standar-standar anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Ya, oleh karena itu kami berharap INI, IPAT bersama-sama dengan pemerintah, ya, apalagi sekarang udah ada rumah bersama ini kan. Rumah bersama ini saya lihat, waduh boleh juga nih kita from time to time melakukan diskusi di sini, ya, ngopi-ngopi di sini, ya, gantian ya Pak Suyus ya. Kadang kita di sini tempatnya Pak Suyus, kadang tempat kami, kita berdiskusi bagaimana caranya kita bersama-sama membangun iklim bisnis yang baik, ya, melalui produk-produk yang dikeluarkan oleh teman-teman pejabat pembuat akta tanah dan notaris. Sekali lagi tadi saya terkesan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ruli, apa yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Notaris Indonesia, apa yang disampaikan oleh Pak Suyus, kami melihat bahwa niatnya sama, ya, oleh karena itu, karena niat yang sama yaitu membangun sinergitas, makanya kita saat ini bisa bersama-sama bangga berada di rumah bersama INI dan IPAT ini, ya, dan semoga tujuan kita untuk mencapai yang baik, ya, dapat tercapai dengan sinergitas ini. Ya, saya juga tadi sebetulnya rumah bersama ini namanya apa sih? Saya juga mau nanya juga nih, karena begitu Pak Suyus nulis di di kanvas itu, Pak Suyus nulisnya selamat atas diresmikannya rumah bersama IPAT INI. Kalau saya tadi otomatis saya tulis selamat INI IPAT. Jadi nanti mungkin nanti kita tinggal voting aja ya, yang mana yang benar. Baiklah, kami mohon maaf untuk kurang-kurangnya dalam menyampaikan sambutan. Sekali lagi selamat, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk tetap berada di tempat, Bapak Cahyo.